Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi kita di tema 9 subtema 2. Kali ini kita akan belajar muatan IPA. Mari kita mulai. Kelas 5 tema 9 subtema 2 IPA. KD 3.9 mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya yaitu zat tunggal dan campuran. Materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama, zat tunggal, campuran homogen, dan campuran heterogen. 2. Komponen penyusun campuran. Kita awali dari bagan di sini. Materi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama zat tunggal dan yang kedua campuran. Sedangkan zat tunggal dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Campuran dibagi menjadi dua juga, yaitu campuran heterogen dan campuran homogen. Materi adalah sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Materi dapat berupa benda padat, benda cair, atau gas. Contohnya, kursi, meja, air, udara, dan lain-lain. Berdasarkan komponen penyusunnya, materi dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran atau campuran. Kita awali dari zat tunggal. Zat tunggal terdiri atas satu zat. Oleh sebab itu, zat tunggal disebut juga zat murni. Zat tunggal dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Kita lihat di sini bagannya, zat tunggal dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Kita awali dari unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih kecil atau lebih sederhana. Unsur dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu logam dan non-logam. Contoh unsur logam misalnya emas, perak, besi, tembaga, dan seng. Sedangkan contoh unsur non-logam karbon atau lambang unsurnya C, oksigen, lambang unsurnya O2, helium, lambang unsurnya He, hidrogen, lambang unsurnya H, dan nitrogen, lambang unsurnya N. Kemudian, senyawa. Senyawa merupakan zat tunggal yang terdiri atas beberapa unsur. Contoh senyawa, gula, garam dapur, air, karbon dioksida. Kemudian selanjutnya campuran. Campuran merupakan zat yang terdiri atas lebih dari satu zat penyusun. Campuran dibagi menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Dan ini adalah bagannya. Campuran dibagi menjadi dua, yaitu heterogen dan homogen. Kita awali dari campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas lebih dari satu materi yang menyatu secara sempurna atau merata. Contohnya, 1. Perunggu merupakan campuran tembaga dan timah. 2. Larutan garam merupakan campuran air dan garam. 3. Udara merupakan campuran dari berbagai macam gas. Nah, kenapa disebut campuran homogen itu campuran yang terdiri atas lebih dari satu materi yang menyatu secara sempurna atau merata? Karena campuran homogen ini dari materi-materi yang tercampur itu setelah dicampur sudah tidak terlihat lagi masing-masing materinya. Jadi misalnya udara. Di udara ini ada oksigen, karbon dioksida, karbon monoksida, dan lain-lainnya. Dan kita tidak bisa membedakan yang oksigen yang mana, yang karbon dioksida yang mana, nggak bisa. Nah, itu disebut dengan campuran homogen. Sama juga dengan larutan garam. Ketika kita mencampur air dengan garam kemudian kita aduk, maka campuran antara air dan garam ini tercampur sempurna sehingga kita tidak bisa lagi melihat materi yang mana garam, yang mana air karena sudah
campur, begitu ya. Sama juga perunggu. Selanjutnya campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas lebih dari satu materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Jadi ketika sudah dicampurkan, masing-masing materi masih bisa dibedakan. Contohnya, 1. Kopi tumbuk dengan air. Ketika kita mencampur antara kopi tumbuk dengan air dan setelah kita aduk, maka di bawah air akan ada endapan kopi tumbuk, sedangkan di atasnya ada airnya. Maka kita bisa membedakan mana kopi, mana air. Selanjutnya komponen penyusun campuran. Contohnya ada air sirup. Kalian tahu ya sirup ya. Nah, air sirup merupakan campuran yang terdiri atas 4 materi atau 4 zat tunggal, yaitu ada air, gula, pewarna makanan, dan sari buah. Nah, perhatikan keempat campuran tersebut. Setelah dicampur menjadi sirup, keempatnya menyatu dengan sempurna sehingga kita sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang air, mana gula, mana pewarna makanan, dan mana sari buah karena semuanya sudah tercampur secara sempurna. Jadi, sirup adalah contoh campuran homogen. Selanjutnya kita lihat nih gambar sirup marjan. Selanjutnya, air kopi bubuk. Air kopi bubuk merupakan campuran yang terdiri atas 3 materi atau 3 zat tunggal yaitu air, gula, dan kopi bubuk. Perhatikan ketiga campuran tersebut. Setelah dicampur menjadi air kopi, terdapat kopi yang memisahkan diri di dasar gelas. Air dan kopi bubuk tidak tercampur secara sempurna. Jadi, air kopi bubuk termasuk campuran heterogen. Nah, biasanya kita lihat ada endapan kopi di bawah gelas ini ya anak-anak. Jadi kita masih bisa melihat bahwa itu adalah kopi bubuk. Sekarang tugas buat kalian. Kalian buka halaman 98 dan kalian kerjakan. Nah, gunakanlah daftar tabel di bawah ini. Nah, ini sudah teacher kasih campurannya. Dikerjakan di buku tema, diberi nama, tanggal, kemudian difoto dan dikirim ke WA Teacher Dika. Di sini campurannya sudah teacher tentukan. Ada adonan kue, udara, air deterjen, air dan daun teh, kemudian susu dan sereal. Teacher kasih contoh satu di sini adonan kue. Komponen penyusunnya ada tepung, gula, telur, perisa, pewarna. Nah, sifat campurannya adalah homogen. Kenapa? Karena setelah dicampur menjadi adonan, maka antara tepung, gula, telur, perisa, dan pewarna sudah tercampur sempurna dan tidak bisa lagi dibedakan yang mana gula, telur, perisa, pewarna, dan tepungnya. Semua sudah tercampur secara sempurna. Nah, sekarang kalian tinggal mengerjakan yang nomor 2, 3, 4, dan 5. Itu saja pertemuan kita kali ini dan jangan lupa kerjakan tugas dengan baik. Semangat belajar, semangat beribadah, semangat membantu orang tua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.